My Husband, My Lover. Kali ini kita akan diperkenalkan dengan wanita cantik yang bernama Alice, yang kini sedang berprofesi sebagai seorang penulis. Asik, kayak pantun tuh. Pada suatu hari, Alice pun sedang mencari inspirasi di sebuah perkebunan mangga. Perkebunan tersebut milik dari seorang pengusaha bernama Dennis. Untuk mengetahui kesehariannya, Alice pun akan meluangkan waktu yang cukup lama bersama si Dennis untuk menjadikannya sebagai narasumber wawancaranya, yang akhirnya membuat mereka saling terikat satu sama lain, alias jatuh cinta tuh. Hingga secara diam-diam ia pun sering bekerja kelompok di belakang suami si Alice. Pada suatu hari, Alice pun mengetahui bahwa dirinya telah berbadan dua. Dan saat itu ia yakin bahwa hal itu adalah hasil kerja kelompoknya dengan si Dennis, tanpa menyadari kalau itu sebenarnya adalah hasil dari buah bersama dengan si Noel. Di sini ternyata Noel pun mulai menyadari perubahan sikap dari istrinya. Sesampainya di rumah, ia pun mendapati si Noel yang tengah duduk sendirian menunggunya. Hingga akhirnya ia pun bertanya kepada si Alice karena ia terlalu sering pulang malam. Awalnya Alice pun menganggap pertanyaan itu adalah pertanyaan biasa. Namun setelah Noel meminta Alice untuk menatapnya dengan sungguh-sungguh, Alice pun tak sanggup hingga akhirnya dia berkata jujur tuh, jika ia telah sering bekerja kelompok dengan si Dennis selama ini. Mendengar hal itu, Noel pun sangat marah. Ia seakan tak percaya jika Alice sangat mudah untuk mengkhianatinya. Lalu Noel yang tak bisa menahan emosinya pun ia langsung mengusir Alice dari rumahnya. Setelah berbulan-bulan menjalani hidup tanpa Alice, Noel pun masih belum bisa melupakan kenangannya dan masih sangat teringat-ingat dengan si Alice. Singkat cerita, setelah 2 bulan Alice pun akhirnya melahirkan. Noel juga kini telah memiliki pasangan yang bernama Loida. Loida adalah teman SMA si Noel, dan Alice yang kini berprofesi sebagai pengacara. Di suatu hari, anak Alice yang kini sedang lucu-lucunya ternyata sering mengalami demam yang sangat tinggi, hingga membuat si Alice akhirnya memohon kepada suaminya untuk melakukan tes DNA. Singkat cerita, tes DNA pun telah dilakukan. Hasilnya menyimpulkan bahwa si Dennis Junior adalah hasil kerja kelompok Alice dengan si Noel. Di sini si Dennis tak sedikit pun marah kepada si Alice. Dennis justru menimanya dengan lapang dada. Tapi sayangnya setelah beberapa hari kemudian, Dennis dan Alice pun akhirnya berduka karena anak yang mereka rawat telah mengidap penyakit langka, dan hal tersebut membuatnya akhirnya meninggal dunia. Pada suatu hari, Alice pun secara diam-diam menghubungi Noel untuk mengajaknya bertemu lagi. Sesudah mereka bertemu, di sana Alice pun bercerita bahwa anak yang dulu kandungnya ternyata adalah anak mereka berdua. Noel yang mengetahui hal itu pun sempat merasa sangat bahagia, dikarenakan ia telah menjadi seorang ayah. Namun, ia harus menelan pahit kenyataan yang ia alami, bahwa anak mereka baru saja meninggal dunia. Ketika malam hari, Noel pun akhirnya memberanikan diri untuk meminta Alice untuk menunjukkan makam anak mereka. Ketika Alice sedang mengantarkan Noel ke makam anaknya, di sini Noel pun memanjatkan doa untuk anak mereka yang belum sempat ia sentuh sama sekali. Kemudian di sini Alice pun meminta maaf kepada Noel untuk semua perbuatan buruknya di masa lalu. Namun di sini Noel meminta Alice untuk bekerja kelompok dengannya sebagai syarat agar Noel dapat meluapkan semua kesalahan dari si Alice. Noel pun terus-terusan meminta agar si Alice bekerja kelompok dengannya sebagai syarat agar si Noel dapat memaafkan semua kesalahan Alice. Kemudian sejak saat itu pertemuan mereka pun masih terus berlanjut, sampai Dennis pun mulai merasa curiga karena secara diam-diam si Alice mengganti password sosial medianya dan sering pulang larut malam. Di sini Dennis juga tidak bisa menemukan cincin pernikahan si Alice dan Noel yang seharusnya tersimpan rapi di dalam laci. Keesokan harinya, Alice dan Noel pun bertemu di sebuah hotel
mereka tak sadar bahwa mereka telah diikuti oleh si Dennis dan Loida, yang juga menaruh curiga pada si Noel. Loida yang merasa senasib dengan si Dennis mencoba memberi saran kepada Dennis untuk membawa kasus ini ke jalur hukum. Namun si Dennis menolaknya, karena Alice dan Noel pun sebenarnya masih berstatus menikah dan sah di mata hukum. Kemudian Dennis yang merasa bingung kemudian menemui Noel untuk membicarakan masalah mereka masing-masing. Di sanalah Dennis kemudian meminta Noel untuk menjauhi Alice. Namun Noel menolaknya karena ia masih berstatus suami sah dari si Alice, dan Denny tidak berhak untuk mencampuri urusan pribadinya. Sementara di waktu yang bersamaan terlihat Loida juga menemui Alice. Ia memberitahu untuk tidak lagi mengganggu kehidupan si Noel. Mendengar hal itu tentu saja Alice pun menolak mentah-mentah. Loida pun emosi dan mengatakan bahwa si Alice adalah wanita yang sangat rakus dan tidak bisa hanya dengan satu pria saja. Merasa usaha mereka hanya sia-sia, Loida dan Dennis pun kembali bertemu untuk mencari jalan keluarnya. Loida yang merasa putus asa merencanakan untuk balas dendam dengan cara mengajak Dennis bekerja kelompok bersama. Pada awalnya Dennis menolak ide Loida. Namun karena Loida terus mendesak si Dennis, akhirnya Dennis pun bekerja kelompok dengan si Loida. Malam harinya, Loida pun menceritakan aksi kerja kelompoknya bersama si Dennis, berharap membuat si Noel ini cemburu. Namun ternyata berbanding terbalik dari yang diharapkan. Noel ternyata senang dengan kerja kelompok yang dilakukan mereka. Lalu di sisi lain, Dennis pun ternyata menceritakan hal yang sama kepada si Alice. Alice yang mengetahui hubungan mereka semakin rumit, kemudian mengajak mereka semua untuk mencari jalan keluar atas permasalahan yang telah mereka hadapi itu. Kemudian setelah pertemuan itu terlihat Alice yang semakin fokus pada pekerjaannya, di mana ia akhirnya berhasil menerbitkan karya novel terbarunya di Amerika. Sedangkan si Noel, Dennis, dan juga Loida hidupnya menjadi bahagia. Ia berdampingan sambil bergantian melakukan kerja kelompok. Singkatnya, ternyata si Alice pun memutuskan untuk pulang ke Filipina. Mereka berempat pun akhirnya kembali dipertemukan bersama. Setelah sekian lama saling tak bertemu, mereka berempat pun akhirnya bekerja kelompok bersama dengan sangat santuy. Film pun tamat.